Dalam hidup sehari-hari kita mempunyai banyak pengalaman akan Allah. Perjumpaan dengan Allah. Misalnya saat kita bangun pagi, kita bernafas dan menghirup udara segar, mandi. Hal ini kalau dimaknai dengan spiritualitas atau campur tangan Allah akan menjadi hal yang dalam, yang luar biasa. Ini yang disebut dengan pengalaman akan Allah dalam hidup keseharian. Akan tetapi, kadang-kadang ada pengalaman akan Allah yang unik, yang khas, yang oleh para mistikus disebut dengan pengalaman mistik. Ya, pengalaman ini sangat khas dialami oleh orang-orang tertentu, misalnya Santa Teresa dari Yesus atau dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan banyak mistikus yang lain yang mengalami pengalaman unik seperti ini. Nah, pengalaman mistik ini adalah pengalaman yang sulit untuk diungkapkan, sulit untuk diekspresikan, sulit untuk digambarkan. Ya. Kenapa? Karena memang begitu rupanya menurut mereka, menurut para mistikus itu perjumpaan yang langsung dengan Allah itu, ya, seperti Santa Teresa misalnya merasa ditikam oleh cinta Allah ini, dan itu susah sekali untuk menggambarkannya. Ya, jadi ini yang disebut dengan pengalaman yang ineffable atau tak terlukiskan, tak tergambarkan begitu ya. Ini yang kadang-kadang susah untuk menemukan kata-kata. Kenapa? Karena kata-kata dan konsep-konsep yang kita miliki itu memang sungguh terbatas. Mengungkapkan pengalaman sehari-hari saja kadang-kadang susah untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Nah, terlebih lagi dengan pengalaman mistik, dengan pengalaman perjumpaan langsung dengan Allah. Betapa susahnya mencari konsep atau kata yang tepat untuk mengungkapkan pengalaman ini. Di sisi lain, pengalaman ini yang dialami orang ini mendorong dia untuk mengungkapkannya. Ya, jadi ada seperti dilema seperti itu ya. Di satu sisi dia ingin menyimpan karena susah untuk membahasakannya, tapi di sisi lain dia merasa didorong untuk mengungkapkannya, membagikannya kepada yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh para mistikus ialah mencari media atau cara yang tepat untuk mengungkapkan pengalaman mistik ini. Ya, Santo Yohanes Salib misalnya menemukan bahwa sarana itu, media itu adalah puisi. Mengapa puisi? Karena puisi itu seperti bahasa yang terbata-bata, sepotong-sepotong, pendek-pendek, begitu ya. Model atau cara berbicara inilah yang membuat sarana ini, media ini mampu mengungkapkan pengalaman akan Allah itu menurut Yohanes Salib. Ya, karena pengalaman Allah seperti yang kita katakan tadi, ineffable tadi, susah untuk dijelaskan, susah untuk diungkapkan. Maka bahasa yang sepotong-sepotong ini seperti bahasa bayi, bahasa anak-anak ya, rupanya ini menjadi cara yang paling pas, yang paling cocok menurut dia untuk mengungkapkan pengalaman akan Allah itu. Setelah dia mengalami pengalaman mistik itu, dia dikatakan mengalami pengalaman itu di penjara biara di Toledo, ya. Nah, di dalam penjara itulah dia mengalami pengalaman akan Allah itu, persatuan yang begitu kuat dengan Allah itu. Nah, dan setelah itu dia menuliskan puisi. Jadi puisi yang pertama dia tulis ialah Madah Rohani itu. Madah Rohani atau Kidung Rohani sebanyak 31 bait dia tulis di dalam penjara itu. Tentu setelah diendapkan, direnungkan pengalaman akan Allah itu ya, dan pelan-pelan nanti dia ungkapkan dengan sepotong-sepotong, dengan terbata-bata tadi, ya. Karena inilah rupanya cara atau metode untuk mengungkapkan pengalaman mistik yang tak terlukiskan itu.
Kemudian puisi-puisi yang lain seperti Malam Gelap itu nanti akan dia tulis di kemudian hari, beberapa tahun kemudian setelah dia mengalami pengalaman mistik itu, pengalaman perjumpaan dengan Allah itu, ya. Nah, bagaimana lahirnya penjelasan atau prosa atau komentar-komentar, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Yohanes Salib itu pertama-tama menuliskan puisi, menuliskan pengalamannya lewat puisi. Akan tetapi dalam tugasnya, dalam pelayanan pastoral, memberi rekoleksi, retret dan sebagainya, barangkali dia membagikan puisi-puisinya ini sehingga orang-orang bertanya, baik itu para suster, para frater atau umat yang dia layani, bertanya, Romo, puisinya ini apa artinya? Oh, kok bagus sekali begitu ya. Nah, jadi karena kebutuhan pastoral itu tadi, maka Yohanes Salib mencoba membuat penjelasan akan puisi-puisinya itu. Nah, dia menuliskan spiritualitasnya, teologinya, apa maknanya, dan sebagainya. Nah, juga buku yang paling lengkap atau komentar yang paling lengkap yang dia tulis ialah komentar puisi Mada Rohani. Itu dari awal sampai akhir itu sangat lengkap dia tulis, karena itulah ungkapan atau gambaran perjalanan rohani yang paling lengkap menurut Yohanes Salib ini. Kalau puisi Malam Gelap misalnya, dia hanya mengomentari 2 bait pertama, tapi itu dikomentari dalam 2 buku, ya. Jadi buku Mendaki Gunung Karmel dan buku Malam Gelap misalnya sama-sama mengomentari hanya 2 bait pertama puisi ini. Kenapa? Karena menurut dia hanya bagian ini yang perlu diberi penjelasan yang lebih detail. Penjelasan yang lain sudah dia tuliskan di dalam buku Mada Rohani dan juga nanti Nyala Cinta yang Hidup. Itulah kira-kira kaitan antara pengalaman mistik, lahirnya puisi, dan kemudian lahirnya komentar atau buku. Kalau mau dirinci lebih detail begitu, semua buku atau semua komentarnya itu ada buku Mendaki Gunung Karmel seperti yang saya katakan tadi, mengomentari puisi Malam Gelap 2 bait pertama itu berisi tentang transformasi atau penyucian diri manusia itu tadi supaya bisa kembali kepada Allah. Demikian juga buku yang kedua, buku Malam Gelap, mengomentari juga puisi 2 bait pertama puisi Malam Gelap ini. Itu juga menjelaskan bagaimana malam gelap rohani yang dialami oleh jiwa itu, oleh orang itu, sehingga bagaimana dia disucikan, dimurnikan oleh Allah itu, sehingga dia bisa kembali bersatu dengan Allahnya. Kemudian buku yang ketiga ialah buku Mada Rohani. Seperti saya katakan tadi, Mada Rohani itu suatu perjalanan spiritual Yohanes Salib yang paling lengkap begitu ya. Jadi kalau orang mau membaca hidup rohani menurut Yohanes Salib, ada baiknya membaca buku Mada Rohani terlebih dahulu. Dan buku yang terakhir nanti adalah Nyala Cinta yang Hidup. Jadi Nyala Cinta yang Hidup ini mengomentari puisi ya Nyala Cinta yang Hidup, ya. Dan itu berbicara tentang bagaimana keadaan jiwa yang telah bersatu dengan Allah itu. Hidup dalam ketenangan, kedamaian, hidup dengan tulus mencinta, bisa sampai kepada seperti yang dituliskan Paulus tadi, aku hidup namun bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku.